Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati Ibu Nyai Kiai Haji Mas'ud Ali, ingkang kawula hormati para ibu-ibu sedaya, jamaah Majelis Taklim Majelis Taklim Masjid Haji Agus Salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu aktivitas kita, rutinitas kita, di mana pada malam hari ini kita sudah memasuki bulan yang luar biasa, yaitu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpul kita ngempak kula lan panjenengan sedaya menika benar-benar mendapatkan ridha Allah dan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita semua, kepada keluarga kita, sehingga kita semua, keluarga kita, putra-putri kita ditakdir oleh Allah menjadi putra-putri yang salih salihah, dzurriyyatan thayyibah, dan keberkahan Allah selalu bersama kita. Allah melimpahkan rizqan wasi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring untayan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para ibu-ibu sedaya, mugi-mugi kita sedaya, panjenengan sedaya tansah istiqomah, tansah pinaringan kesehatan. Karena kesehatan, sehat, afiat niku disebut dengan tajul haya, yaitu mahkota kehidupan. Sehingga terkenal sekali ada satu ungkapan, kesehatan itu bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti apa-apa. Maka kita bersyukur dengan kesehatan yang dianugerahkan oleh Allah, sekaligus kesempatan kita gunakan untuk hal-hal yang positif, termasuk pada malam hari ini. Di samping ini rutinan ya, dan sekaligus kita memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah acara yang paling besar. Karena kenapa? Karena dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa risalah, beliau membawa petunjuk Allah. Disinilah kita mendapatkan hal-hal, mendapatkan pencerahan. Jadi kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Maka kita bersyukur dan kita memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napa malih niki bahasanya campur-campur mboten napa-napa. Napa malih tadi sampun kita waos sareng-sareng Maulid At-Tibai, yang mana tidak lain dan tidak bukan kita berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadhi Iyad beliau menulis
syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 5 hal. Yang pertama niku syafaat yang disebut dengan asy-syafa'at al-uzma, yaitu syafaat yang terbesar. Napa niku? Asy-syafa'at al-uzma yaitu syafaat yang diberikan kepada umat beliau, yaitu orang-orang yang dipilih mendapatkan syafaat ketika di padang mahsyar. Jadi ten padang mahsyar niku namine tempatnya al-mahsyar, tempat dikumpulkannya orang seluruh dunia, mulai dari pertama kali diciptakan sampai nanti hari akhir. Untuk apa? Menunggu proses perhitungan amal. Itu namanya yaumal hasyr, untuk menuju yaumal hisab. Lah syafaat Rasulullah berupa napa? Para hadirat rahimakumullah. Nggih niku berupa, kan orang nunggu di mahsyar itu sangat terik, sangat panas, dan tidak ada lindungan, tidak ada payon kecuali payon dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku berupa napa? Yaitu mempersingkat waktu dan mempercepat proses menuju perhitungan. Nah ini yang pertama. Lalu yang kedua, kata Al-Qadhi Iyad, napa syafaat yang kedua? Syafaat yang kedua itu diberikan kepada orang atau sekelompok orang untuk masuk surga bighairi hisab. Niki. Lalu yang ketiga, syafaatnya berupa nopo? Syafaat yang ketiga bisa jadi berupa ada sekelompok orang yang sebenarnya sudah masuk daftar penduduk neraka, tapi tidak jadi masuk karena mendapatkan syafaat, lalu kemudian tidak jadi masuk ke dalam neraka. Yang keempat berupa nopo? Yang keempat itu orang yang sudah kadung masuk neraka, disiksa, lalu mendapatkan syafaat sehingga dientaskan dari neraka. Dan yang kelima, syafaat itu berupa nopo? Nggih niku orang-orang yang sudah berada di dalam surga niku mendapatkan syafaat Rasulullah, level kelas surganya itu meningkat atau naik. Karena ternyata di surga itu juga ada levelnya. Nggih, ada kelas ekonomi, ada level kelas bisnis, ada eksekutif VIP, ada VVIP. Makanya kita berharap dengan rutinan seperti ini di majelis-majelis kados menika napa malih kita membaca Maulid Ad-Dibai yang biasanya membaca napa biasanya Burda. Betul, tiba napa Burda. Nah, ini adalah cara-cara kita untuk bagaimana nanti bisa mengakses atau mendapatkan akses mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki. Karena para ulama-ulama kita, niki kalau kita lihat sejarahnya, mulai dari sejarahnya bagaimana para ulama-ulama kita dulu menyusun pujian-pujian kepada Rasulullah yang di dalamnya pasti ada sholawatnya, ada Maulid Ad-Dibai, ada yang kita biasa baca qasidah burda yang digubah atau ditulis oleh Imam Al-Bushiri. Nah ini ternyata ada sejarahnya. Panjenengan kalau membaca dari aspek sejarah, ini saya bicara qasidah burdariyin mau sekilas mawon sebelum kita masuk ke inti dari maulid ini. Jadi burdah niku asalnya niku secara bahasa Arab niku maknanya adalah ada yang memaknai itu semacam jubah atau jaket yang lorek. Bisa warna lorenya merah atau hitam putih begitu. Dulu sejarahnya ketika Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masih sugeng, ada seorang penyair yang ketika itu masih musyrik, belum beriman kepada Rasulullah, belum beriman kepada Allah.
namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab niku anaknya Zuhair. Zuhair itu seorang penyair ulung pada masa Arab jahiliyah. Zuhair juga begitu. Karena zaman dulu niku para penyair-penyair Arab niku banyak yang memang ahli-ahli, termasuk yang biasa langganan juara-juara ketika parade sastra. Ka'ab niku punya saudara namanya Bujair bin Zuhair. Yang saudaranya Ka'ab itu sudah lebih dulu masuk Islam. Lah yang Ka'ab ini tidak mau masuk Islam, malah dia ini memprovokasi orang-orang agar tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Ka'ab itu menggubah syair-syair yang isinya memprovokasi, bahkan mengolok-olok Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat waktu itu sudah geram. Ini gimana ini Ka'ab ini? Akhirnya karena Ka'ab ini dinilai sudah membahayakan dan ini luar biasa bahayanya, sehingga ketika sahabat diantaranya Umar ibnul Khattab minta izin kepada Rasulullah, bolehkah Ka'ab ini untuk dibunuh? Maka Rasulullah mengizinkan. Sampai kemudian Ka'ab ini diberitahu oleh saudaranya yang sudah masuk Islam tadi, yang namanya Bujair tadi, hati-hati, kamu dicari oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah untuk dibunuh karena kamu sudah keterlaluan. Intinya gambarannya gitulah, gampangannya. Akhirnya Ka'ab ini kemudian lama-lama dia ini mikir, sampai akhirnya dia mengendap-endap atau dia mengenakan baju tertutup, mukanya ditutupi, langsung menerobos masuk, kemudian menemui di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung duduk di hadapan Rasulullah. Lalu Ka'ab ini bertanya ke Rasulullah, ya Muhammad, apakah engkau dengar seseorang yang bernama Ka'ab bin Zuhair? Iya, saya tahu. Dia ini kan memprovokasi banyak orang-orang dan engkau mengizinkan sahabatmu untuk membunuh dia. Iya, benar. Seandainya Ka'ab itu datang kepadamu lalu dia memohon maaf, apakah panjenengan akan memberikan maaf? Apa jawab Rasulullah? Iya, saya akan berikan maaf. Disitulah kemudian Ka'ab itu membuka jubahnya yang tutupan rapat tadi itu, dibuka di hadapan Rasulullah, lalu dia mengatakan bahwa aku adalah Ka'ab bin Zuhair. Aku datang kepada engkau untuk menyatakan keimananku dan masuk Islam, mengikuti ajaranmu. Disitulah kemudian Rasulullah memberi maaf, tidak menghukum Ka'ab. Padahal Ka'ab sudah bilang bahwa dia siap dihukum apapun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak dihukum, maka Ka'ab ini takjub kepada Rasulullah. Rasulullah itu orangnya kok pemaaf banget ya. Padahal sudah nyakiti kayak begitu. Orang tuh kadang kalau disakiti secara lisan itu jauh lebih sakit dibanding dicubit. Jangan kalau dicubit saudara kita, teman kita, loro loh, mari lorone hilang wis lali. Tapi kalau omongan, waduh, kadang itu tidak terasa. Malah ibu-ibu yang masih agak muda-muda, begitu lama tidak ketemu, yuk ya apa kabar yuk, sampai kok tambah lemu. Wah, gitu tuh kadang-kadang sudah jadi sensitif itu. Mungkin loh, itu ada di tempat lain begitu. Atau dengan bahasa yang lain tambah seger. Kadang-kadang itu maunya basa-basi, tapi justru malah jadi masalah. Lah akhirnya Ka'ab tadi ini kalau lanjutkan gini, cerita dulu ini. Ka'ab tadi itu akhirnya setelah minta maaf kepada Rasulullah dan dimaafkan, Ka'ab itu takjub kepada sifat dan sikap Hadratur Rasul. Akhirnya Ka'ab itu menyusun satu qasidah yang judulnya Banat Su'ad. Itu masih ada Rasulullah. Yang isinya apa? Isinya memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika mendengar pujian Ka'ab bin Zuhair dalam syairnya Banat Su'ad itu, Rasulullah tidak melarang, Rasulullah tidak komentar, tapi beliau tersenyum, lalu beliau menghadiahi Ka'ab itu dengan jubah, atau tadi ada yang mengatakan jaket, ada yang mengatakan selimut. Itu awal sebutannya burdah. Ini burdahnya Ka'ab, kita belum ke burdahnya Al-Bushiri. Diberikan kepada Ka'ab, dipakaikan. Nah, artinya apa? Disinilah kemudian ulama-ulama kita, kiai-kiai kita mengambil satu keputusan hukum bahwa memuji Rasulullah itu adalah bukan bid'ah,
Atau kalaupun dianggap bid'ah ya bid'ah hasanah. Tapi bid'ah kenapa kok dikatakan bukan? Karena kalau seandainya Rasulullah itu tidak ridho, tidak mungkin Rasulullah memberi hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair. Makanya ketika Rasulullah menghadiahi, disitulah ulama-ulama kita mengatakan bahwa memuji Rasulullah ketika kita berqasidah yang isinya madaih nabawiyah itu adalah sunnah takririyah. Takririyah itu apa para ibu-ibu? Takririyah itu penetapan. Jadi Rasulullah membuat komentar, tapi beliau itu ridho, sehingga dengan diamnya Rasulullah, dengan memberikannya Rasulullah kepada Ka'ab itu hadiah burdah tadi itu, berarti Rasulullah remen, setuju. Ini yang pertama. Nah kalau Imam Busiri ini burdahnya ya apa? Jadi sama-sama burdah sebutannya. Imam Busiri ini lahir di Mesir tahun 609 Hijriah, berarti abad ke-7 Hijriah. Imam Al-Busiri itu seorang penyair yang sudah biasa membuat atau menggubah syair itu di para pemimpin, para raja ketika itu. Isinya ya puji-pujian. Sampai suatu ketika Imam Busiri itu menderita serangan stroke yang menyebabkan beliau itu menderita kelumpuhan. Akhirnya di tengah kelumpuhan itu beliau tidak bisa bekerja, tidak bisa sumpek gitu ya. Akhirnya ada satu kerinduan kepada Hadratul Rasul. Akhirnya beliau menggubah isinya syair-syair pujian kepada Rasulullah, dan di situ ada pujiannya, lalu ada riwayat hidupnya. Itulah yang kita kenal dengan burdah. Kenapa kok dikenal dengan burdah? Karena setelah beliau menulis qasidah burdah itu, dalam mimpi beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah, dan dipakaikanlah burdah kepada beliau. Ketika bangun tidur langsung seketika stroke-nya sembuh, kelumpuhannya sembuh. Itu yang dialami oleh Imam Al-Busiri, sehingga dikenallah qasidah burdah itu sampai hari ini disebut dengan qasidah burdah. Tapi judul aslinya beliau memberi judul Kawakibud Durriyah, ya, yaitu pujian kepada Khairil Bariyah. Lanjutannya begitu. Itu judul burdah yang kita kenal, yang biasa kita baca. Kalau Maulid Atibai beda lagi sejarahnya. Kapan-kapan mungkin insyaallah. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi memang setiap tahun kita ini akan selalu memperingati Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kita ini mengundang siapapun yang mengisi di acara maulid, isinya boleh jadi akan terulang. Tetapi sebenarnya yang jadi PR buat kita itu bukan seberapa sering materi itu terulang, tapi sudah seberapa jauh kita ini melaksanakan apa yang ada dalam materi-materi itu. Kalau orang biasa-biasa itu mendengarkan ceramah, lalu materinya terulang, lalu wis tahu, biar tahu Ustaz kok nyampe ngono padha ae. Ngoten. Tapi kalau orang yang punya jiwa optimis dan dia selalu yarjullaha wal yaumal akhir, punya harapan optimis terhadap rahmat Allah, maka dia mikirnya begini, memang sama yang disampaikan, tapi sudahkah saya melaksanakan apa yang telah disampaikan? Nanti implementasinya beda antara yang mikirnya tadi. Kalau yang tadi Allah podo, itu biasanya terus gak lapo-lapo. Standang geliane ya gak lapo-lapo, wis mari ya mari. Tapi kalau yang kedua ini dia akan melakukan introspeksi. Iya yo. Maulid sing wingi wis sampai nong ini, tapi setahun ini aku lapo ae. Lho kan ngoten. Lho ini kan. Sudahkah ada usaha-usaha untuk meningkatkan sebagai bukti kecintaan kita kepada Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang tidak usah jauh-jauh, kita lihat diri kita masing-masing sebagai indikator apakah kita ini betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita ini mirip, tidak harus persis sama, seperti sahabat yang bernama Thauban. Ada sahabat Nabi itu namanya Thauban. Suatu ketika
Jadi Sauban ini memang gelibetnya sering dengan Rasulullah. Jadi memang beliau ini ngawulon pada Rasulullah, khidmah. Suatu ketika Sauban ini tiba-tiba matur kepada Rasulullah, ngeten, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali. Wahai Rasulullah, sungguh panjenengan ini betul-betul lebih aku cintai dibanding keluargaku dan hartaku. Ini kata sahabat yang namanya Sauban. Wa inni la azkuruka ya Rasulullah. Saya ini selalu mengingat panjenengan ya Rasulullah. Jadi kalau dalam lagu itu ya, kalau orang kadang sudah kandung cinta itu selalu ingat kamu. Nah, mungkin dulu masih muda-muda dulu. Jadi ini yang dialami oleh Sauban. Fama asbiru hatta aji'a fa'anzuruka. Saya ini selalu tidak sabar ya Rasulullah. Kalau saya pas keluar, saya pas kemana tidak ketemu panjenengan, saya tidak sabar, saya ingin segera kembali, ya, lalu agar bisa melihat panjenengan ya Rasulullah. Nah lanjutannya ini Sauban curhat. Fa'araftu, tapi saya sadar ya Rasulullah, saya tahu, saya faham, annaka idza dakhaltal jannata rufi'ta ma'an nabiyyin. Panjenengan niku kalau melebet surga, melebet swarga, jenengan diangkat derajatnya oleh Allah, dikumpulkan bersama para nabi-nabi yang lain. Wa in dakhaltuha la araka ya Rasulullah. Nek kula mlebet swarga, kula kuwatir mboten saged ningali panjenengan, mboten kepanggih panjenengan. Kenapa? Karena Sauban merasa amalnya masih sedikit, merasa tidak sebanding dengan Rasulullah, sehingga levelnya beda di surga nanti. Sehingga Sauban ini khawatir, ini saking cintanya Sauban kepada Rasulullah. Sambil menitikkan air mata, Rasulullah kemudian diam sejenak, lalu beliau dawuh. Napa dawuhnya Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan berkumpul bersama orang yang dia cintai. Wah, di sini Sauban mulai semangat. Wah, berarti ada harapan. Lalu Rasulullah melanjutkan dengan mengutip firman Allah, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu mereka diantaranya adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Maka disinilah Sauban kemudian bahagia karena ada harapan. Kata kuncinya wa may yuti'illaha war rasul. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini, sehingga makanya kita ini terus menjaga keistiqomahan kita, sehingga nanti kelak di akhirat di surganya Allah nanti kita berkumpul bersama hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya kembali ke bagaimana kita melihat indikator apakah cinta kita kepada Rasulullah itu sudah serius atau belum. Ada satu ungkapan, yang ungkapan ini Wakilah katanya ini kalau tidak salah dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Ungkapannya ngeten, bahwa seseorang itu, saya kok lupa ini. Jadi ungkapan ini disandarkan kepada Imam Al-Ghazali. Oh ngeten, man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Atau dalam naqalah yang lain, man ahabba syai'an aktsara dzikrahu atau aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, kathura dzikruhu, maka dia banyak menyebutnya, dia banyak mengingatnya. Barang siapa yang mencintai sesuatu, aktsara dzikrahu, dia memperbanyak untuk mengingat dia, mengingat orang yang dia cintai. Bagaimana cara kita mengingat hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak lain dan tidak bukan untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah yang diperintahkan oleh Allah
dan satu-satunya ibadah yang dimulai oleh Allah duluan, sebagaimana surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita introspeksi. Kula panjenengan ini dalam sehari ini sholawatnya berapa kali? Apakah menunggu kalau ada rutinan 1 bulan sekali baru baca tiba? Nah kan introspeksi ini. Kalau dalam sholat memang wajib, memang termasuk rukun. Dalam tahiyat kan ada sholawat. Tapi coba yang di luar itu, ibu-ibu itu sebenarnya peluangnya besar sekali. Ketika di rumah sambil di dapur, sambil kora-kora, sambil masak, ya bapak-bapak ya enggak apa-apa, masak kora-kora kan juga enggak apa-apa. Itu sambil sholawat. Sholawat yang paling ringkas, paling sederhana. Makanya versi sholawat itu kata banyak-banyak. Jadi para ulama kemudian menggubah sholawat. Ada sholawat nariyah, ada sholawat tibil kulub, ada sholawat nomali. Nggih, sholawat munjiat, tunjina biha min jami'il ahwal wal afat dan seterusnya itu. Ada sholawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat terakhir itu ya. Ya, itu agak panjang. Yang sederhana sallallahu ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu kalau kita baca itu menunjukkan betapa kita ini ingat terhadap orang yang kita cintai. Saya pernah mendengar salah satu ceramah, cuman lupa saya siapa ya, campur-campur ini. Itu ada yang mengatakan begini, baca sholawat itu baiknya gimana? Apakah sekali duduk sekian ribu atau dicicil dalam 24 jam? Maka ada yang mengatakan, dan ini didukung oleh beberapa ulama, lebih baik itu dalam 24 jam itu dibagi, sehingga tidak hanya pagi tok sekian, setelah itu tidak baca lagi sampai besok pagi. Lebih baik itu dibagi dalam sehari semalam, dan itu boleh dilakukan kapanpun. Dengan sambil kora-kora, sambil masak, mboten kroso nih. Itu salah satu bentuk bukti cinta kita kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Sederhana sekali. Cuman yang sederhana itu kalau tidak kita mulai, ya tidak akan pernah selesai. Maka sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya luar biasa, itu adalah ucapan atau ungkapan sholawat kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini menate dawuh ngeten, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersolawat kepada dia, melimpahkan rahmat kepada orang yang membaca solawat itu 10 kali lipat. Dulu guru saya itu kalau menganalogikan ngeten, niki wadah, contoh niki, mboten diminum dulu, ini contoh saja. Nah, niki contoh. Rasulullah itu wadahnya besar, kirimannya ini datang terus. Kita ambil contoh gelas ini saja. Ini kalau sudah penuh, lalu kita baca 1 kali sholawat, itu ibarat 1 tetes. Lah yang netes itu tidak hanya kita, tapi banyak orang. Maka 1 tetes itu luberannya ini lebih dari 1 tetes. Itulah ibarat dari man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Itu bisa 10 kali lipat atau lebih. Lalu luberannya ini kita dapat percikannya barokah. Itu kedahsyatan sholawat. Makanya wonten mau sholawat, lalu kemudian tidak menjawab sholawat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lalu tidak mau menjawab Allahumma sholli wa sallim alaih, Rasulullah dawuh, orang yang medit ini ngoten niku, al bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, kata beliau begitu. Tiang yang bakhil niku, orang yang di sisinya disebut namaku, tapi dia tidak mau bersolawat atas diriku. Dan niku terjadi di luar sana. Kalau di majelis taklim sini, insya Allah ibu-ibu ini sudah termasuk orang-orang yang ahli sholawat kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara kita bermaulid itu
kita bahagia betul bahwa Maulid ini sebuah perayaan yang luar biasa. Kenapa? Karena dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah saya sampaikan. Beliau ini membawa risalah sehingga menjadi petunjuk bagi kita semua. Karena hidayah itu tingkatannya ada 5. Kita ini kan setiap hari dalam sehari semalam itu kan mau surah Al-Fatihah dalam sholat. Karena sholat itu harus baca Fatihah, kecuali dalam kondisi tertentu seperti ketika makmum yang masbuk, kan begitu, sudah dibaca imamnya. Tapi kalau jamaah sholat sendiri tidak baca Fatihah, ya tidak sah. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat yang bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berilah hidayah kepada kami as-sirat al-mustaqim. Ini yang dimaksud dalam ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah level hidayah yang paling tinggi. Jadi level hidayah niku yang paling rendah niku namanya hidayatul ilham al-fitri. Itu semua makhluk diberi oleh Allah. Yaitu petunjuk yang berupa ilham, yang berupa sesuatu yang naluriah, yang alami. Anak bayi yang baru lahir nangis, kalau ngelak nangis, lapar nangis, sakit nangis, itu sesuatu yang namanya hidayatul ilham al-fitri. Nangis dulu tidak ada yang ngajari, tapi sudah langsung bisa. Bahkan lahir itu normalnya langsung nangis. Kalau tidak nangis biasanya sama dokter diwalik-walik begini. Nggih, nggak tahu, pokoknya jangan nangis. Lalu yang kedua, Allah memberikan hidayah namanya hidayatul hawas, yaitu hidayah yang berupa panca indera. Niku sedoyo makhluk itu diberi ini. Binatang diberi 2 hidayah ini, hidayatul ilham al-fitri sama hidayatul hawas. Level yang ketiga ini hanya diberi kepada manusia, yaitu hidayatul akal, yaitu hidayah yang berupa akal fikiran. Lah hidayah yang keempat, hidayatul din, hidayah yang berupa petunjuk agama. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang disampaikan oleh mubaligh, ustadz-ustadz yang ceramah, itu levelnya hidayatul din. Jadi menunjukkan ngeten lo. Nah ini level yang kelima yang kita mohon kepada Allah. Apa itu? Hidayatul ma'unah wa taufiq lisairi ila sabilil khairi wan najah. Yaitu petunjuk yang berupa pertolongan Allah, taufik Allah yang diberikan kepada seseorang agar dia mau melakukan lisairi ila tariqil khairi wan najah, untuk berjalan pada jalan kebaikan dan keselamatan. Niku kembali ke yang pertama tadi. Jadi kalau ada orang mendengarkan ceramah, ikut majelis taklim, tapi tidak ada perubahan perbaikan, berarti hidayatul dinnya dapat, tapi hidayatul taufiknya masih terhambat. Sehingga komentarnya, wah harus tahu kan ngono. Tadi itu yang pertama yang saya sampaikan. Itu kaitannya dengan hidayah. Tapi kalau sudah berpikir yang kedua, itu insya Allah sudah mendapat hidayah al-ma'unah wa taufiq lisairi ila tariqil khairi wan najah. Ini yang kita harapkan. Sehingga ada perubahan yang positif. Ya normalnya para ibu-ibu ini yang harus menyiapkan generasi-generasi yang luar biasa. Jadi kados putra-putri, apalagi di masa-masa sekolah, ini kan harus kita persiapkan agar anak-anak kita ini menjadi investasi kita untuk akhirat kita. Nah itu yang peran ibu itu luar biasa. Makanya sampai ada ungkapan al-ummu adalah madrasah ula. Seorang ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi putra-putrinya, kan begitu. Para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ngantos jam pinten? 8:30. Oke. Niki sampun 8:30 ya.
malih. Kula lanjutaken. Lalu yang kedua nopo? Kalau tadi yang pertama itu bukti kalau kita mencintai hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kita banyak mengingat beliau, banyak menyebut beliau. Caranya apa? Dengan sholawat. Karena sholawat itu ibadah yang diperintahkan oleh Allah, tapi Allah berikan contoh dimulai dengan diri Allah sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini spesial. Allah perintahkan sholat, tapi Allah tidak mulai saya sudah sholat, kalian laksanakan sholat. Enggak, aqimus sholat langsung. Tapi sholawat boten. Ini memang kedudukan Rasulullah ini luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Qalam ayat 4 Allah dawuh wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu benar-benar di atas budi pekerti yang agung. Saking luar biasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjenengan pirsani di dalam Al-Qur'an, Allah niku nek manggil nabi-nabi yang lain itu langsung namanya. Ya Nuh innahu laisa min ahli. Ya Musa, ya Ibrahim. Kan begitu? Tapi kalau Rasulullah tidak ada ya Muhammad, betul mboten. Allah memberikan contoh kepada kita umatnya, nek ngaturi beliau Rasulullah itu harus ada etika, karena di hadapan Allah betul-betul Rasulullah ini Rasul yang mulia, sehingga kita diberi contoh. Caranya gimana ngaturi Rasulullah? Allah itu kalau dalam Al-Quran memanggil Rasulullah itu dengan jabatannya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kalaupun disebut namanya itu disusul dengan gelar beliau, Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum dan seterusnya. Tidak ada ayat ya Muhammad, tidak ada. Tapi kalau ya Musa ada. Jadi Allah mengkisahkan, menceritakan dalam Al-Quran, ya kalau manggil Musa ya langsung ya Musa, ya Ibrahim, ya Nuh. Tapi Rasulullah buatan. Makanya kita ini adalah umat terakhir yang disebut dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Para ibu-ibu jamaah majelis taklim Masjid Haji Agus Salim rahimakumullah. Lalu yang kedua nopo terkait dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad niku digambarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ngelamar Sayyidah Aisyah niku langsung itu perintah Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Karena Kanjeng Nabi itu sepeninggal Khadijah, ketika dengan Khadijah, ya Rasulullah itu ya hanya dengan istri Khadijah. Lalu sepeninggal Khadijah itu malaikat Jibril datang membawa gambar siapa? Sayyidah Aisyah. Lalu Rasulullah tanya ke sahabat-sahabat yang lain. Karena Rasulullah Jibril itu menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menikahkan engkau dengan ini. Lalu gambar itu yang ada di langit itu yang dibawa oleh Jibril itu disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Akhirnya ketemulah itu adalah ternyata putri dari sahabat Rasulullah sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar ditimbali oleh Rasulullah, ditanya, apakah ini putrimu? Iya, tapi dia masih kecil ya Rasulullah, masih kecil. Jadi memang sudah ada kertas yang memang tertulis mangkus itu terukir, tertulis di situ Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu bukan istri sembarangan. Jadi beliau itu memang luar biasa dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Ya, istri yang sangat cerdas. Nah, yang mau saya sampaikan, suatu ketika Sayyidah Aisyah itu ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah. Sayyidah Aisyah itu jawabnya singkat, kana khuluquhul Quran. Selama ini kalau kita membaca riwayat Aisyah ini, riwayat Sayyidah Aisyah itu biasa saja kana khuluquhul Quran. Tapi coba kita dalami secara sosiologis.
Karena khuluqul Qur'an itu maksudnya kan akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Qur'an, sehingga Rasulullah itu digambarkan seperti Al-Qur'an berjalan. Sangat sempurna. Kalau kita tinjau secara sosiologis, yang menyampaikan ungkapan itu adalah istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nun sewu ibu-ibu. Biasanya sing ngerti dan paling ngerti kelemahan pasangan itu adalah pasangannya. Betapa banyak nun sewu bapak-bapak yang di luar itu kalau ceramah mungkin koyok yo begitu nyampe rumah cari bojone kata istrinya, "Alah pak koyok yo sampe ndek omang gledek gak cocok blas." Wonten sing ngoten niku. Lho ngoten niku wonten, tapi di tempat lain. Bukan tempat mriki wonten apa? Loh ini kalau secara sosiologis, kalau yang menyampaikan itu Sayyidah Aisyah, ini berarti pengakuan yang sangat luar biasa. Jadi Rasulullah itu kana khuluquhul Quran. Makanya PR-nya bapak-bapak niku, kalau sudah dapat pengakuan dari istrinya itu luar biasa. Termasuk bapak-bapak yang baik itu mampu mendengarkan ibu-ibu. Lo kan ngoten. Lo Rasulullah niku, istri-istri beliau kan pernah pernah protes begini. Ya Rasulullah mendengarkan. Sayyidina Umar juga mencontohkan ngoten. Cuma ya kadang-kadang ngoten tapi nggak cocok nemen-nemen bu, nggih. Kadang-kadang nemen nggih repot ya. Tapi memang kata Bu Sinten, Bu Aisyah Dahlan ya, itu kan sering dawuh itu kan banyak itu ceramah-ceramahnya beliau itu terkait dengan neurologi. Itu memang ibu-ibu itu kan dalam sehari semalam 24 jam itu dia harus mengeluarkan kata-kata itu tidak kurang dari 20.000 kata. Sehingga yang paling tepat sasarannya siapa? Ya suami. Mosok kemudian tonggone malah seakan tonggone kan. Jadi ya, suami yang paham ya dirungokno ae. Nah kalau bapak-bapak itu laki-laki itu hanya 7.000 kata. Jadi selisihnya lumayan. Nah kalau tidak ada penyalurannya kan ya gawat juga itu. Makanya butuh teman bicara, teman curhat. Paling enggak gelem ngrungokno tok itu kan sudah lega ya. Jadi ini sedikit cerita. Nah, kembali ke Sayyidah Aisyah tadi. Jadi Sayyidah Aisyah itu yang dawuh kana khuluquhul Quran. Nah sekarang kita lihat Rasulullah itu mencontohkan banyak hal yang kemudian secara ilmiah di masa sekarang kalau diteliti itu mengandung hikmah-hikmah yang luar biasa. Contoh sederhana saja, minum. Rasulullah itu nek ngunjuk para ibu-ibu. Niku mboten nate gluk-gluk ngoten, welak mboten nate langsung. Itu mesti diberi kesempatan untuk mengeluarkan nafas di luar gelas, di luar tempat minumnya. Mboten ambaan ten jero gelas. Hikmahnya napa? Hikmahnya saya bisa minum teh. Niki maksudnya. Hikmahnya napa? Ternyata udara yang dihembuskan keluar, hawa ini, ambaan ini, niku masuk ke gelas itu mengandung zat-zat yang tidak baik untuk tubuh. Rasulullah tidak mencontohkan ngoten, mboten langsung klek, mboten. Contoh lain, Rasulullah tidak mencontohkan ngunjuk niku mesti duduk lalu minum. Itu ternyata hasil penelitian. Ketika seseorang minum sambil duduk dengan minum sambil berdiri, itu ke ginjal itu beda. Katupnya ginjal itu ketika posisi berdiri itu tidak buka, sehingga nanti air itu hanya lewat dan masuk ke kandung kemih, kencing gitu. Nun sewu. Jadi contoh-contoh begitu itu sunnah-sunnah itu ternyata mengandung ijaz, mengandung kemukjizatan yang luar biasa. Tinggal pertanyaannya, sudah sejauh manakah kita meneladani apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau masih banyak yang belum kita bisa meneladaninya, maka jangan sampai menganggap gak apa-apa, bukan. Tapi kita akui, ini Rasulullah sajane gak nyontohno minum sambil berdiri, tapi aku durung iso, kok keliru aku ya Allah. Astagfirullah. Latihan. Karena kalau tidak dimulai, ya tidak akan pernah berjalan, tidak akan pernah akan bisa.
Karena segala sesuatu itu mesti harus dilatih. Nah, latihan itulah yang dalam bahasa Arab disebut dengan riyadhah. Dan terus anugerah Allah niku para ibu-ibu niku sedaya baik yang sifatnya tidak fisik atau yang sifatnya fisik niku harus dilatih. Jenengan sing boten biasa olahraga, sekali olahraga langsung waduh linu sedaya jaremnya pirang-pirang dino. Tapi kalau dilatih sedikit lama-lama biasa, justru menyehatkan. Tapi kalau sekali langsung digekno, biasanya nanti 2 bulan sudah tidak olahraga lagi. Wah, olahraga ngarahin jarem, padahal bukan itunya, tapi soal pembiasaan. Duduk ngeten niki, yang tidak biasa ikut majelis taklim, niku cek 5 menit itu suwe men sih kapan mari ini. Tapi simpun biasa, ya tapi lek kesuwen ya padha ae kok suwe men gitu. Nah, simpun biasa ya biasa. Tiang wiridan, baca al-aurat, bacaan-bacaan wirid. Ini kalau sudah biasa tuh nikmat. Lah mboten biasa, waduh, diluk ngoten mboten kuat. Salat lalu yang ngimami agak panjang. Kemarin tuh biasa lo kang ini kok tuh men kapan mari nih lo ngoten karena tidak biasa. Jadi sedaya itu kembali kepada kebiasaan dan itu kita usahakan kebiasaan-kebiasaan kita yang kita laksanakan bagaimana kita meneladani hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi yang terakhir, bagaimana hikmah dari maulid yang harus kita teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita ini khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ngawulo atau khidmah atau mengabdi kepada Rasulullah itu bagaimana? Rasulullah kan sudah tidak ada. Salah satu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ketika beliau mau wafat itu memberatkan siapa? Ummati. Kula lan panjenengan sedaya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketemu orang yang jalan di jalan siapapun dia, maka dia adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menghormati termasuk melayani umat Rasulullah itu sebagai bukti bakti kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dengan berbagai cara dan pendekatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita baik ke orang, Rasulullah juga mencontohkan seperti itu. Dan itu kalau baik ke orang, itu tentunya juga Rasulullah akan bangga, akan senang, akan bahagia. Karena ngeten lho. Kula lan panjenengan ini dalam kehidupan sehari-hari. Itu jenenge wong urip niku. Kadang ono ae masalah. Di masalah kecil yang diperbesar atau memang masalah besar. Ya ini tergantung bagaimana menyikapi dan seperti apa masalahnya. Tapi Rasulullah memberi satu ajaran yang luar biasa. Tapi ini berat. Jadi suatu ketika Rasulullah pernah dawuh kepada sahabat namanya Uqbah bin Amir. Dawuhnya ngeten, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Maukah kamu aku beritahu akhlak yang paling utama bagi penduduk dunia dan akhirat? Ini kata Rasulullah kepada dawuhnya Rasulullah kepada sahabat yang namanya Uqbah. Lalu Uqbah tanya, apa itu ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah apa? Yang pertama, tasiluman qata'aka. Engkau menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. Wonten tonggo kita yang tiba-tiba tidak nyapa kita, tapi tetap ketika kita berbagi, tetap kita bagian, tidak kita loncati. Itu kan abot nih. Nih. Yang kedua, watu'ti man haramaka. Engkau tetap memberi orang yang medit kepada panjenengan, kepadamu, yang mencegah pemberian kepadamu, tapi kita tetap berbagi. Kalau di rumah ada pohon mangga, wayai mangganya nguwoh atau berbuah, tetangga yang lain biasa berbagi. Ada satu tetangga yang mau berbagi. Maka kalau dawuhnya Rasulullah itu harus tetap dibagi, bukan diloncati. Gak usah itu.
diloncati ya, gak tahu bagi-bagi. Jangan begitu. Padahal akhlak yang biafdhali akhlaqi ahli dunya wal akhirah itu, wa ahli akhirah itu yang seperti tadi itu, yang pertama tadi. Tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka. Yang ketiga apa? Wa ta'fu amman zalamaka. Ini juga berat. Tapi kalau semua orang mau berpikir tiga hal ini, insya Allah harmonis. Yang ketiga apa? Wa ta'fu amman zalamaka. Engkau memberi maaf terhadap orang yang berbuat zalim kepadamu. Lah kan ini apa ini? Maka para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tiga hal niki mawon. Yang pertama tadi memperbanyak sholawat. Yang kedua napa wau? Bagaimana kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sesuai dengan kadar kemampuan, tapi harus kita usahakan. Lalu yang ketiga adalah khidmah kepada Rasulullah melalui bagaimana berbuat baik kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiga hal inilah kalau selalu kita usahakan untuk kita laksanakan, sesungguhnya kita mampu memetik hikmah dari Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang bisa memetik hikmah Maulidur Rasul dan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat kelak di hari akhir nanti, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula kinten cekap mekaten nuwun ngapunten menawi kata khilaf, kata lepat, atau mungkin apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang ibu-ibu sedaya kurang berkenan atau ada hal-hal yang menyinggung perasaan, tentunya saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.